Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Siswa dan siswiku SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, khususnya kelas 11 TKRO. Bagaimana kabarnya kalian semua di rumah kalian masing-masing? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang pagi ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk nanti kalian memahami informasi penjelasan dari saya, silahkan kalian semuanya untuk menyiapkan alat tulis kalian masing-masing agar kalian bisa mencatat poin penting yang akan saya sampaikan, sehingga nantinya kalian bisa memahami secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap dan detailnya lagi, perlu saya ingatkan kembali karena kita belum bisa bertatap muka langsung di sekolahan. Jadi untuk kebaikan kalian masing-masing, silahkan kalian semuanya untuk menjaga diri kalian sendiri ya. Kemudian tentunya kalian harus tetap semangat menjaga kesehatan dan harus semangat belajar. Baik siswa dan siswiku semuanya, ini sekarang ya, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-14. Jadi pertemuannya semakin bertambah dan sudah semakin panjang serta lama. Walaupun pertemuannya lewat online, tetapi materinya selalu saya sampaikan, sehingga kalian harus memahami setiap informasi materi yang saya jelaskan. Untuk pertemuan kali ini, saya masih membahas teks yang sama dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang teks cerpen. Dan saya sendiri untuk penyusun materinya dan saya sendiri yang menyampaikan, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Baiklah siswa dan siswiku semuanya, adapun kompetensi dasar pada kegiatan pagi hari ini yaitu meliputi mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam teks cerpen. Kemudian yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi silahkan kalian simak informasi tayangan video dari saya dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami informasinya tanpa harus terpotong-potong sedikit pun. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian setelah menyimak informasi video dari saya ini diharapkan mampu untuk menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerpen dan mempresentasikan sebuah teks cerita pendek dengan nilai-nilai kehidupan. Itu yang pertama.
Kemudian tujuan yang kedua, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dan yang ketiga yaitu menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Yang selanjutnya ada peta konsep yang nanti akan saya bahas lebih rinci dan detailnya, meliputi 1. Menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Kemudian yang kedua, mempresentasikan teks cerita pendek dengan nilai kehidupan. Kemudian yang ketiga, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dan yang keempat, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Jadi ada 4 informasi submateri yang akan saya sampaikan lebih lengkapnya lagi ya. Silahkan kalian pahami mulai dari sekarang. Saya akan menjelaskan satu persatunya. Yang pertama yaitu menentukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Penulis cerpen tidaklah asal-asalan membuat cerita. Penulis menuangkan idenya berdasarkan sebuah nilai yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Cerita pendek tidak hanya berisi rangkaian peristiwa. Ada hal penting yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, dalam cerpen, seorang pengarang itu kadang menampilkan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Nah, nilai kehidupan dapat ditemukan dalam cerpen melalui ucapan, tindakan, pikiran, dan perasaan tokoh-tokoh cerita. Itu ya. Nilai-nilai tersebut meliputi ada nilai moral, budaya, agama, etika, kasih sayang, pendidikan, persahabatan, patriotisme, religius, dan kemanusiaan. Nilai suatu cerpen itu dapat ditemukan dengan menganalisis hal-hal seperti ada ide cerita yang disajikan pengarang atau tema, tokoh, dan penokohan. Kemudian ada alur, latar, dan peristiwa, serta ada amanat. Ya, bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya, berikut ini nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Ada beberapa nilai meliputi 1. Nilai ketuhanan, yang kedua nilai agama, yang ketiga ada nilai moral, yang keempat nilai budaya, yang kelima ada nilai sosial, yang keenam nilai pendidikan, yang ketujuh nilai psikologis, dan yang kedelapan nilai estetika. Nah, berikut ini penjelasan dari nilai-nilai yang terdapat dalam cerpen. Silahkan kalian pahami. Yang pertama, nilai ketuhanan itu berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan Tuhan. Sedangkan nilai agama itu menyangkut aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi sebenarnya ya hampir berkaitan dengan nilai ketuhanan. Kemudian nilai moral ini mengatur hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Jadi lebih tepatnya di sini berkaitan dengan perilaku seseorang atau perilaku manusia. Yang berikutnya nilai budaya, ini kata kuncinya lebih mudahnya berkaitan dengan adat istiadat ya. Kemudian nilai sosial ini menyangkut
hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial, berarti dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa dengan tolong-menolong, gotong royong, atau yang lainnya. Kemudian ada nilai pendidikan, ini berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah karya. Sedangkan nilai psikologis ini menyangkut masalah eksistensi, ketakutan, dendam, dan nilai-nilai lain yang dialami jiwa manusia. Kemudian nilai estetika berkaitan dengan keindahan kebahasaan dalam sastra, ya. Paham ya itu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan teks cerita pendek dengan nilai kehidupan. Jadi setiap pengarang akan menginterpretasikan atau menafsirkan kehidupan berdasarkan sudut pandangnya sendiri. Ada tema tentang cinta misalnya itu. Karena setiap pengarang mempunyai interpretasi ataupun penafsiran yang tidak sama. Ceritanya pun menjadi berbeda-beda. Ini. Yang selanjutnya, cerita itu tetap menarik pada sepanjang zaman karena diungkapkan dengan berbagai cara oleh pengarangnya. Hal ini juga menyebabkan cerita tersebut lebih bermakna bagi umum. Mereka tidak pernah bosan untuk selalu menikmatinya. Ketertarikan seseorang untuk membaca pasti dikarenakan adanya sesuatu bermakna dalam bacaan itu. Nah, ini kebermaknaan itu tentunya dimiliki oleh bacaan-bacaan seperti cerita pendek atau novel. Tentu saja faktor penyebabnya tidak sama dengan bacaan yang bersifat non-fiksi, semacam berita. Seseorang membaca cerpen bukan untuk mendapatkan informasi. Pada umumnya, seseorang membaca cerpen itu untuk tujuan memperoleh hiburan ataupun pengalaman-pengalaman hidup. Adapun daya hibur sebuah cerpen bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya karena alurnya yang surprise dan penuh kejutan. Mungkin hal itu karena konflik cerita itu yang menegangkan. Nah, perhatikan cuplikan cerpen berikut. Silakan bisa kalian lihat dan baca sendiri, kemudian bacanya secara cepat ya, agar bisa memahami poin pentingnya. Silahkan bisa kalian lihat, baca, dan pahami sekarang. Ya, sudah ya, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini lanjutannya. Ya, ini merupakan cerpen dengan judul Hari Terakhir Mencintaimu, karya Kurnia Effendi. Yang bisa kalian pahami ya. Yang berikutnya, kebermaknaan cuplikan cerpen tersebut tampak ya, antara lain pada temanya yakni tentang cinta. Jika seseorang sedang mengalami perasaan seperti itu, maka tema ini sangat menarik baginya. Selain itu, cuplikan tersebut memiliki daya tarik tersendiri dalam kata-katanya yang puitis. Misalnya, pada kata-kata seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah.
Berbagai makna atau sesuatu yang penting dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan cerpen tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan seputar informasi menentukan unsur-unsur pembangun cerpen, ya. Silahkan kalian simak kembali informasi penjelasan dari saya. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Sesuai dengan namanya, cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun, pada umumnya, cerita pendek itu merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk ini. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Baik, yang selanjutnya, seperti halnya jenis teks lainnya, cerita pendek dibentuk oleh sejumlah unsur. Dalam sastra, prosa termasuk juga cerpen. Cerpen dibangun berdasarkan dua unsur, intrinsik dan ekstrinsik. Keduanya biasa juga disebut sebagai unsur pembangun. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya dinamakan dengan unsur intrinsik yang meliputi tema, amanat, alur, penokohan, latar, dan gaya bahasa. Ya, seperti itu. Kalian paham ya? Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatunya dari bagian-bagian unsur intrinsik tadi. Yang pertama itu ada tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita, di mana tema dalam cerita itu berhubungan dengan persoalan seperti masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, rasa cemburu, dan lain sebagainya. Tema biasanya dituliskan secara tersirat oleh pengarangnya. Untuk dapat merumuskan tema, terlebih dahulu kenali rangkaian peristiwa yang membentuk alur cerita. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat merupakan ajaran atau pesan yang hendak disampaikan pengarang. Kehadiran amanat pada umumnya tidak bisa lepas dari tema cerita. Misalnya, apabila tema cerita itu tentang perjuangan kemerdekaan, amanat cerita itu pun tidak jauh dari pentingnya mempertahankan kemerdekaan. Itu kalau berkaitan dengan amanat. Nah, yang ketiga, itu alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Jadi mungkin kalian ada yang sudah paham bahwa alur itu sama saja dengan rangkaian peristiwa atau jalannya cerita suatu cerpen, ya, bisa dimengerti ya. Yang selanjutnya, nah, yang keempat ini hanya tertukar oleh huruf saja, tapi tidak masalah.
Yang keempat itu penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, penokohan di sini ya sama saja kalau kalian mampu menangkap informasinya, nama lainnya ya bisa sebagai perwatakan karakter sifat ya dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian ada latar atau setting. Latar atau setting ini meliputi ada tempat, waktu, suasana, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Latar dalam suatu cerita bisa bersifat faktual atau bisa pula yang imajinatif. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Sedangkan yang terakhir itu adalah gaya bahasa, nama lainnya sama saja dengan majas. Jadi dalam cerita, penggunaan bahasa berfungsi untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Jadi itu sama saja dengan gaya bahasa atau majas. Nah, majas itu kalau dalam bahasa Indonesia ya kurang lebihnya ada 39 macam, jadi cukup banyak. Jadi mungkin kalau kalian mampu memahami semua majas itu ya pinter ya, kalian jelas anak yang termasuk kategorinya mungkin hebat, bisa menghafalkan sebegitu banyaknya jenis majas. Yang selanjutnya, sementara unsur ekstrinsik itu menekankan pada latar belakang yang mempengaruhi lahirnya sebuah karya. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra yang berada di luar daripada karya sastra itu sendiri. Unsur ekstrinsik sangat berpengaruh pada suatu karya sastra, tetapi tidak menjadi bagian dari karya sastra tersebut. Contohnya, unsur ekstrinsik itu meliputi ada latar belakang pengarang, kemudian ada kalau latar belakang pengarang berkaitan dengan asal-usul pengarang, pendidikannya, ataupun agamanya, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya ada contoh latar belakang masyarakat, misalnya bagaimana kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi, politik, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga ada nilai-nilai yang terkandung pada karya sastra, baik itu novel maupun cerpen. Misalnya tadi ada nilai-nilai agama, kemudian ada sosial, dan lain sebagainya juga. Kemudian yang keempat ada latar belakang pembuatan karya sastra. Misalnya, apa motivasi penulis pada saat ingin membuat dan ingin menyelesaikan karya sastra tersebut. Jadi ini contoh dari unsur ekstrinsik dalam cerpen. Nah, yang keempat kita akan mempelajari seputar informasi menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Silahkan kalian kembali lagi menyimak informasi dari saya ya. Jangan sampai beralih ke lainnya. Silahkan mulai dari sekarang kalian simak kembali. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun
secara kronologis. Ini ya. Secara umum, tahapan alur atau jalan cerita terbagi ke dalam bagian-bagian berikut ini. Antara lain, silahkan kalian perhatikan, mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengar. Nah, saya ulas kembali informasinya. Yang pertama itu pengenalan situasi cerita. Nama lainnya atau istilah lainnya adalah exposition atau orientation ya di sini. Kemudian yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa atau complication. Kemudian yang ketiga menuju pada adanya konflik, tracing ya. Kemudian yang keempat puncak konflik, turning point di sini ya istilah lainnya. Kemudian yang kelima ada penyelesaian, ending atau coda. Jadi tahapan alur dalam cerpen itu ada 5. Biasanya ini kalau untuk kemudahan ada sebuah gambaran dalam bentuk piramida ya, segitiga. Jadi kalau dari bagian pojok kiri bawah itu sebagai pengenalan situasi, kemudian di tengah-tengah ada pengungkapan peristiwa, kemudian yang ketiga naik lagi sedikit menuju pada adanya konflik, kemudian yang bagian atas dari segitiga itu, piramida itu kita sebut dan dinamakan, kita sebut atau kita namakan sebagai puncak konflik ya. Kemudian kalau yang di bawah pojok kanan itu sebagai penyelesaiannya ya. Paham ya? Yang selanjutnya ini adalah penjelasan tahapan alur. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Di pada bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dengan keterkaitan antar tokoh. Kemudian yang kedua, itu pengungkapan peristiwa. Jadi adanya pelampiran peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, dan kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Sedangkan yang ketiga itu menuju pada adanya konflik. Jadi di sini adanya peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang bisa mengakibatkan bertambahnya kesukaran tokoh. Sedangkan yang keempat itu puncak konflik. Jadi pada bagian ini disebut sebagai klimaks, istilah lainnya adalah klimaks. Klimaks merupakan bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Selain itu, perubahan nasib beberapa tokohnya terjadi di bagian ini. Yang kelima, itu penyelesaian sebagai akhir cerita. Pada bagian ini berisi penjelasan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi akhir ceritanya itu dibiarkan menggantung tanpa ada penyelesaian. Nah, dalam penyelesaian ini atau ending ini ada 2 macam, yaitu happy ending dan sad ending. Kalau yang happy ending berarti ceritanya itu berakhir bahagia, sedangkan yang sad ending berarti ceritanya itu berakhir dengan kesedihan ya. Itu kurang lebihnya untuk pemahaman tambahan buat kalian. Yang selanjutnya kita akan belajar seputar struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen itu terdiri atas beberapa macam, silahkan kalian lihat
Yang pertama itu ada abstrak. Abstrak ini sama saja dengan ringkasan atau inti cerita pada cerpen. Kemudian ada orientasi. Orientasi ini hal-hal yang berhubungan dengan suasana, tempat, dan waktu yang ada dalam cerita. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi ini sama saja dengan rangkaian kejadian-kejadian yang berhubungan dengan berisikan sebab akibat kejadian. Sedangkan resolusi itu yang selanjutnya, pada struktur ini pengarang memberikan solusi mengenai permasalahan yang dialami oleh tokoh atau pelaku. Kemudian ada koda. Koda ini yaitu sama saja dengan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita. Jadi kalau disimpulkan secara ringkasnya, struktur cerpen secara lengkap itu bentuknya seperti yang ada di bagian bawah informasi lengkap, yaitu ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi, ya, di situ ada evaluasi, resolusi sama koda. Ya, bisa dimengerti ya. Ya, berikutnya ada kaidah kebahasaan teks cerpen. Kita akan belajar seputar kaidah kebahasaan teks cerpen. Silahkan kalian kembali lagi simak informasinya. Kaidah kebahasaan teks cerpen adalah unsur-unsur yang membangun teks tersebut. Kebahasaan cerpen atau kaidah kebahasaan cerpen itu terdiri atas satu, ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Ini bahasa yang sering kita pakai, ya. Kemudian kosakata yang berikutnya. Terus ada majas atau gaya bahasa. Selanjutnya ada kalimat deskriptif. Itu adalah kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, dari informasi yang sudah saya sampaikan tadi di awal, bisa saya simpulkan bahwasannya cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada suatu tokoh dalam satu situasi. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Kaidah kebahasaan teks cerpen adalah unsur-unsur yang membangun teks tersebut. Ini adalah kesimpulan sederhananya atau singkatnya, ya. Bisa kalian pahami tentunya. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang mendemonstrasikan nilai-nilai dan menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen, silahkan kalian buka kembali video materi penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kemudian simak dan baca serta pahami kembali
secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Ya, baiklah siswa dan siswi kelas TKRO ya. Siswa dan siswi 11 TKRO 1 sampai 11 SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang mendemonstrasikan nilai-nilai dan menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Ya, ada sebuah pepatah bijak buat kalian seperti biasa, yang bunyinya seperti ini. Senja mengajarkan kita bahwa sesuatu yang terlihat indah sebagian besar hanya bersifat sementara. Sehingga ikhlaslah belajar. Bahkan yang paling berilmu dan bijak di antara kita masih rajin belajar. Ya, semoga pepatah bijak ini kiranya bisa menjadi motivasi diri buat kalian masing, biar kalian lebih semangat lagi dalam belajar dan mencapai cita-cita kalian masing-masing. Paham ya? Bisa dimengerti? Baiklah siswa dan siswiku semuanya, mungkin itu saja informasi penjelasan dari saya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan untuk kalian bisa lebih bermanfaat lagi. Dan apabila kalian belum bisa memahami, silahkan kembali lagi buka video dari saya dari awal sampai akhir, bisa kalian simak sendiri ya. Dan apabila ada kekurangan informasi penjelasan dari saya mohon maaf. Kiranya sampai di sini saja saya tutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.